لقد روينا شفينا رسول الله محمد وآل آله وأصحابه ذريته اسمه سماجل الله أحمد بن عيسى والأستاذ الفقيه المقدم أحمد علي بعد وشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن علي بن معد أحد الحاضر والشافعي اسمه الحبيب حضر بن مسعود الهندوان الشيخ بن مسلم علي الهندوان وأصولهم مغفورين جميع سادتنا أبي علوي وأصولهم مغفورين بسم الله الشيخ محمد راشد المجيد مولى كلام بين مازي عبد الله بن ملا سقومبول أن الله يولي درجاتي في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكتب إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehingga sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk saling silaturahmi dan menambah keilmuan kita guna sekiranya ini bisa menjadi kebekal di dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini kelak menjadi penghantar kita duduk bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila aqal. Faslun. وعليك يا أخي بإصلاح سريرتك حتى تصير خيرا من علانيتك الصالحة. Kemudian Al-Imamul Haddad di dalam bab yang selanjutnya mengingatkan kepada kita bahwasanya beliau mengatakan wa alaika ya akhi, dan hendaklah engkau wahai saudaraku, bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Diperintahkan oleh beliau agar kiranya kita memperbaiki atau memperbagus sariratika, kata beliau, yakni bagian dalam kita. Maksudnya nih hati kita. Artinya batin kita, hati kita diperintahkan oleh Al-Imamul Haddad untuk diperhatikan, untuk diperbagus dan untuk diolah menjadi lebih saleh. Sehingganya kata beliau hatta tasira khair min alaniyatika salihah, sampai batinnya kita tadi atau hati kita lebih bagus daripada zahirnya kita. Karena kata beliau wadhalika li anna sarirah mawdi'un nadharil haq wal alaniyah matmahu nadharil khalaq. Karena sesungguhnya kata beliau yang namanya hati, disitulah tempat Allah memandang dan menilai kita sebagai hambanya. Wal alaniyah, dan zahirnya kita itu tempat makhluk memandang dan menilai kita. Artinya jika kita hendak mendapat penilaian bagus dari makhluk, maka kita harus memperbagus zahirnya kita. Nampaknya kita itu yang kita perbagus. Kalau kita hendak dinilai bagus lawan manusia, masa iya kita kada hendak dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih-lebih lagi kata Al-Imamul Haddad, yang namanya hati kita itu lebih harus diperhatikan. Jadi lebih harus diperhatikan ketimbang zahirnya.
Bukan berarti kita kadang memperhatikan zahir, kadang, tetapi kemudian zahir kita perhatikan, tapi hati kita lebih diperhatikan lagi. Sehingganya kata Imam Al-Haddad, wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal alan fi kitabihi illa wa bada'a bidzikri sir. Maka ketahuilah, saking ibaratnya kata Imam Al-Haddad, yang namanya hati tadi harus benar-benar diperhatikan, maka lihatlah kata beliau di dalam kitabullah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih biasanya di awal kitab itu lebih pertama yang dibahas adalah masalah kita cara membersihkan diri dari najis, kemudian cara kita bersuci, walhasil cara kita benar-benar bersuci dan membersihkan diri. Kenapa demikian? Karena pentingnya bagaimana kita hendak melakukan atau masuk ke dalam sebuah ibadah, kita harus bersih secara zahir. Lebih-lebih lagi kata para ulama secara batin. Kenapa demikian? Karena kalau kita nilai beribadah, kita nih beribadah, entah itu sembahyang kah, atau puasa kah, atau zakat, atau ibadah apa aja lah nah hendak kita gawi, tetapi kemudian hati kita dipenuhi dengan segala penyakit hati, naudzubillah waliyadzubillah, maka bisa jadi kemudian ibadah kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita perhatikan, kita bersuci, membersihkan diri apa segala macam, sah ibadah kita, sah. Perkara diterima oleh atau kada itu tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita sembahyang kemudian atau beribadah tapi di dalam hati kita ada yang namanya riya, artinya hendak dilihat orang, hendak dipuji orang, maka bisa jadi ibadah kita akan bernilai sia-sia atau hanya mendapatkan pujian dari manusia. Atau kemudian ibaratnya ibadah kita nih apa aja yang kita gawe semuanya niatnya bukan karena Allah, maka bisa jadi ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Makanya di awal kitab ini Al-Imam Al-Haddad pasti dari awal sidin ibaratnya benar-benar bujur-bujur hendak mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita memperhatikan hati-hati di dalam hati kita dan niat kita. Dari awal kita diajarkan untuk masalah keyakinan, kemudian masalah niat, kemudian sekarang kita diingatkan lagi masalah hati kita. Sehingganya pentingnya kita memperhatikan zahir batin kita, masalah hati kita, agar kiranya kata beliau hati kita itu lebih bagus daripada zahirnya kita. Bahkan Al-Imam Al-Haddad menukil sebuah riwayat yang mana ajar beliau, wa kana min du'aihi alaihi salatu wasalam, di antara doa yang dibaca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Artinya doa ini dibaca baginda Rasul untuk diajarkan kepada umatnya agar kiranya umatnya kemudian mengikuti apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, "Maj'al sarirati khairan min alaniyati." Ya Allah, jadikanlah hatiku atau jadikanlah batinku khairan min alaniyati, itu lebih baik daripada zahirku. Artinya yang di dalam, artinya yang tersimpan, jadikanlah lebih baik daripada yang nampak. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah yang zahir dariku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salihah, yakni zahir yang baik. Artinya meminta kepada Allah zahirnya diberikan atau dijadikan yang baik, tetapi hatinya lebih baik daripada zahirnya. Kenapa demikian? Karena kata Al-Imam Al-Haddad, wa mata salihatis sarirah salihatil alaniyah la mahallata. Sebab kalau hati kita bersih, kata Imam Al-Haddad nih, kalau hati kita kemudian baik, kalau batinnya kita sudah bagus, maka kata beliau zahirnya itu pasti maumpati. Itu kadada kemudian ibarat kalau yang hati sudah bagus, maka zahirnya gawian kita pun kemudian umpat bagus. Kenapa demikian? Karena fa inna zahir abadan yakunu tabi'an lil batin salahan wa fasadan. Karena yang namanya zahir itu pasti, kata beliau, tabi'an lil batin, mengikuti apa yang ada di dalam hati. Sehingganya di dalam kitab Kawakibud Duriyah dikatakan di dalam kitab Kawakibud Duriyah bahwasanya innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam atau perkataan
atau ucapan seseorang itu kata dapat di dalam kitab Qabiduriyah itu berasal dari hati. Innal kalama lafil fuadi, sesungguhnya yang namanya ucapan, perkataan atau pandiran kita itu semuanya ada di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, dan sesungguhnya Allah jadikan lisan kita sebagai perantara menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Jadi yang tersimpan di dalam hati itu bisa tersampaikan dari lisan kita. Kalau kemudian di dalam hati kita ini sering kita berzikir kepada Allah, sering menyebut baginda Rasulullah SAW, maka yang keluar dari lisan kita pun itu pasti baginda Rasul ataupun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nyata, Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita hafidhahullah ta'ala wara'ah, beliau itu guru mulia kita. Beliau setiap pembicaraan, artinya setiap kali berpandir nih Sidin, itu kada lepas dari kalimat Allah. Jadi misalnya ada orang berkisah sama Sidin berkisah nih, mendengarkan kisah orang anu bib jadi kayak gini, oh masya Allah, ya Allah, masya Allah, masya Allah. Artinya setiap yang keluar dari lisan Sidin itu kalian pasti kemudian kalimat yang banyak keluar pasti kalimat Allah. Kenapa? Berarti kita bisa menilai yang ada di dalam hati Sidin, berarti itu kemudian kada jauh dari Allah dan Rasulnya. Berarti bilanya kita nilah rancak kemudian mendengar kawan kah atau siapakah nang keluar dari lisan ya, kada jauh-jauh nih dari hal-hal yang kada baik nih, berarti itu yang ada di dalam hatinya, atau paling kali di dalam pikirannya lah. Apalagi rancak keluar kebun binatang ya, kalau lah wah kebun binatang tuh sudah habis tadi sambat itu, ada inilah itulah segala macam, berarti kada lebih-lebih yang keluar pun dari situ. Atau rancak kita lah mendengar ada orang yang kemudian entah lagi sarik kah atau apa kayak emosi, keluar dari lisannya hal-hal yang kada baik, berarti kada jauh-jauh pikirannya atau hatinya, pasti yang dipikirkan tuh apa yang keluar dari lisannya. Sebab ke situ sudah apa yang kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang batin itu nampak dari zahir. Makanya kata Imam Al-Haddad, gawian zahir kita ini tergantung di dalam batinnya. Kenapa demikian? Karena kalau Rasulullah SAW, baginda Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha biha sairul jasad, wa idza fasadat fasada biha sairul jasad, ala wahyal qalbu. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, yang mana kata baginda Rasul, bilanya daging itu bagus, bilanya daging itu sehat, bilanya daging itu baik, kata baginda Rasulullah SAW, maka semua jasad kita pun akan ikut baik. Akan tetapi sebaliknya kata baginda Rasul, bilanya daging itu rusak, bilanya daging itu sakit, penuh dengan penyakit, maka kata beliau, fasada biasa irul jasad, maka jasad kita pun gawiannya kada baik. Apa itu kata baginda Rasul? Ala wahyal qalbu, maka ketahuilah itulah yang namanya hati. Lihat hati kita kalau penuh dengan penyakit hati, naudzubillah waliyadzubillah. Kalau hati kita ada yang namanya hasud, atau iri dengki, atau ada riya, atau ada sombong, apalah segala macam, lihat gawian seluruh jasad pasti kada baik. Contoh misalnya di dalam hati ada yang namanya hasud atau iri dengki, melihat tetangga menukar kendaraan, bahaya paling ya kuliah mencuntan ujar nih. Karena apa? Karena di dalam hati sudah kada baik. Melihat kemudian di dalam hati ada yang namanya sombong, melihat orang kemudian menukar kendaraan, aku kau aja menukar yang lebih baik. Kenapa? Karena ada sombong di dalam hati. Maka kalau di dalam hati, kalau sudah hatinya kada baik, maka gawian jasadnya pun pasti kada baik. Tetapi lihat kalau kemudian hati dipenuhi dengan cahaya, hati dipenuhi dengan akhlak yang baik, hati dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang bagus, maka gawian jasad pun kemudian umpat bagus juga. Lihat bilanya hati kemudian dipenuhi hal-hal yang baik. Kita melihat orang
diberikan kenikmatan, masya Allah, dapat berarti dapat rezeki, atau diberikan apa segala macam, maka yang setiap digawi lisan pun kemudian ataupun anggota tubuh kita yang lainnya pasti umpat baik, karena hatinya kemudian bersih dari segala penyakit hati. Maka pentingnya kemudian kata Alimul Haddad, kita memperhatikan bagian batin kita, sebab ketika batin kita bagus itu akan nampak dari gawian kita. Sebaliknya kalau batin kita buruk, maka itu pun akan nampak dari jasad kita. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka itu pun kemudian berpengaruh besar kepada setiap kebaikan dan ibadah yang kita gawi. Kita menggawi ibadah, kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan apa aja nih yang bernilai pahala, tetapi kalau kemudian di dalam hati kita ada yang kada baik tadi, maka bisa jadi kemudian itu mempengaruhi kepada kebaikan ataupun kepada ibadah yang kita gawi. Beribadah niatnya kada baik, maka bisa jadi kada bernilai pahala. Atau kemudian kita melakukan hal-hal yang baik yang kemudian mengundang pahala, tetapi kemudian kita niatnya kada baik juga, maka bisa jadi kada bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita menjaga hati kita agar apa? Agar semuanya bukan hanya perkara batinnya, zahirnya kita, tapi itu pun kemudian berpengaruh besar kepada ibadah kita. Sehingga ilmu hadis melanjutkan, wa'lam anna man idda'a anna lahu saghirah amirah wa kana qad kharraba alaniyatahu bitarki ta'at adh-dhahirah fa huwa mudda'in kadzdzab. Maka ketahuilah kata Alimul Haddad, kalau ada nih jersidin orang yang mengaku-ngaku bahwa hatinya bersih, hatinya jauh dari penyakit hati, hatinya kemudian kada pernah tahu yang namanya hal-hal yang buruk, tetapi ketika kita melihat gawian zahirnya, meninggalkan hal-hal yang sifatnya taat atau ibadah, artinya gawi ibadah kada digawi, ketaatan jauh dari sifat-sifat taat, atau bahkan kemudian gawiannya justru sebaliknya, maka kata beliau fahuwa mudda'in kadzdzab, maka ketahuilah orang itu berarti pendusta, kata Al-Imamul Haddad. Kenapa demikian? Karena kata beliau, wa man ijtahada fi islahi alaniyatahu bi tahsini zayyihi wa hay'atihi wa taqwim lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashyatihi wa taraka batinahu mashunan bi khaba'iti akhlaq wa radha'idil taba fa huwa min ahli tasannu wa riya al mu'arridina anil maula. Karena kata beliau, orang nang ibaratnya jersidin ijtihad, artinya ketika itu berkaitan dengan zahirnya, inya berusaha apalah ibaratnya bujur-bujur nih, artinya supaya terlihat bagus zahirnya, artinya ketika inya di hadapan orang banyak, kata Imam Al-Haddad, fil alaniyah, artinya di tengah-tengah orang banyak, maka jar kemudian inya ini ijtihada bi tahsini zayhi, inya ini berbujur-bujur kemudian memperbagus zahirnya, baik itu gerakannya, kata Imam Haddad, bahkan cara inya bepandir, artinya diulah-ulah nih supaya kelihatan sopan, kemudian setiap gerakan atau diamnya itu semuanya diatur, ujar Imam Haddad, bahkan fi qu'udihi wa qiyamihi, bahkan duduknya, berdirinya, berjalannya, semuanya itu diatur bujur-bujur agar terlihat baik, kata Al-Imamul Haddad. Padahal kata beliau, batinuhu masyhunan bi khaba'ithil akhlaq wa radha'il, padahal di dalam hatinya tadi itu penuh dengan segala penyakit hati. Maka kata beliau, fahuwa min ahli tasannu, ketahuilah orang ini adalah orang yang pandai berakting, kata beliau, artinya pandai nih, artinya berpura-pura. Waria, padahal di dalam hatinya ada yang namanya ria, sehingga al-mu'aridi anil maula, yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hatinya. Artinya sudah masalah zahir supaya kelihatan artinya supaya kelihatan jadi orang soleh, orang baik, atau jangan-jangan supaya dikira orang jadi wali nih, artinya wah wali sih ini aja, artinya bujur-bujur, kemudian bilanya masalah zahir diatur sedemikian rupa supaya kelihatan bagus, padahal hatinya kemudian jauh dari kata bagus. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka Al-Imam Al-Haddad menasihati kepada kita, fa iyyaka ya akhi antastura syai'an law dhahara linnasi kunta tasimin dhuhri hayyan yanshu min khafil istiqbah. Maka kata Imam Al-Haddad, maka hendaklah engkau wahai saudaraku, artinya ketika engkau jersidin supan nih, artinya kalau ada jersidin yang kita simpan di dalam hati kita, tastura syai'an, artinya ada yang kita sembunyikan dari dalam diri kita, apakah kemudian kita hendak tahu jersidin dari mana kita itu bujur atau kadanya, artinya zahir lawan batin kita nih. Maka kata beliau, seandainya apa yang kita simpan tadi, seandainya itu nampak kepada seluruh orang,
Maka jersidin kunta tasimi dhuhrihi, artinya kita nih takutan di sini kelihatan orang, berarti jersidin min khafil istiqbah, artinya takut karena oh dianggap jelek, artinya dianggap orang kemudian oh ini jangan ada sesuai aja lawan ini apa segala macam. Berarti jersidin itu berarti ada hal yang kita sembunyikan di dalam diri kita yang maulah kita supan kalau sampai ketahuan orang lain. Makanya kata alimul haddad kalau ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli bil orang-orang arif billah mengatakan la yakunu sufiyan hatta yakunu bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tibaq fi suki mastahya min dhuhri syai'in minhu. Jadi tidaklah seseorang itu dikatakan seorang sufi. Jadi kita kan mengenal ada istilahnya sufi. Artinya sufi ini ulama-ulama ujar kita tuh ulama-ulama ahli tasawuf atau orang-orang yang kemudian membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang kada baik. Maka tidaklah seseorang itu bisa dikatakan menjadi seorang sufi kecuali kata alimul haddad hatta yakuna, sampai seandainya apa yang ada di dalam dirinya, batinnya nih, dalam hatinya, di dalam dirinya, artinya yang ia sembunyikan, seandainya itu kata alimul haddad diandak di satu nampan kemudian dikelilingkan kepada orang semuanya didapat di pasar, artinya di pasar nih, artinya semua orang di kampung di mana ditampakkan apa yang ada di dalam batinnya tadi, inyak sama sekali kada supan, maka itulah seseorang yang dikatakan sebagai seorang yang sufi. Kenapa? Karena zahirnya dan batinnya sama. Artinya bukan berarti kemudian dohirnya, artinya dohirnya baik, tetapi justru apa di dalam batinnya itu tersimpan hal-hal yang kada baik. Kada orang-orang sufi baik dohirnya atau batinnya itu sama, kada ada perbedaan. Itu yang namanya sufi. Bahkan mereka terkadang yang namanya sufi itu batinnya lebih baik daripada dohirnya. Artinya mereka menjaga setiap akhlak yang kada baik, penyakit-penyakit hati itu dijauhkan dari apa segala macam. Nah itu kemudian mereka yang dikatakan sebagai sufi. Maka kata alim fa ilam taqdir an taj'ala sarirata khairan min ananiyatik fala aqala min an tusawi bainahuma. Kalau kita kada mampu, ya sedih nih, kita kada mampu supaya batin kita lawan zahir kita sama. Artinya kita kada kawa menjadikan zahirnya kita lawan batinnya kita sama. Maka paling kada jadi jangan sampai ke kalau jadi kalau kada kawa kita menjadikan batin kita lebih baik daripada zahir kita, maka paling kada jadi jangan paling kada zahir lawan batin itu sama. Jadi kalau kada kawa batin kita lebih baik daripada zahir, maka paling kada zahir lawan batin itu sama. Bagaimana fayakunu imtatu kali amrillah wa jitan bukan linahi wa ta'dhimu kali hormatihi wa musaratika fi maradatihi fil khala wal mala al haddi sawa. Sehingganya seperti apa kata beliau, seperti contoh kata Imamul Haddad, sehingganya ketika engkau melakukan perintah-perintah Allah ataupun kita menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata beliau wa ta'dhimuka, kita mengagungkan perintah Allah, kita mengagungkan larangan Allah, kemudian kita menjaga kehormatan-kehormatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita musara'atika, artinya kita bersegera atau berlomba-lomba di dalam hal yang baik untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala fil khala wal mala ala haddi sawa. Baik kita di hadapan orang banyak kah atau di hadapan atau kita sorangan kah, itu sama aja. Kadang kemudian bilanya orang banyak lalu tulak ke masjid misalnya, orang banyak lalu hadir majelis misalnya, orang banyak lalu kemudian bila menampakkan hal-hal yang baik, sopan santun dijaga atau kemudian pandiran diatur misalnya bila orang banyak. Tapi bila nyenang berduaan kah atau sorangan kah, pandiran mulai kada baik, sembahyang atau apa segala macam koler, menggawi sunnah kada. Nah ini kemudian kata Imam Haddad ini yang dijauhi. Paling kada kata beliau baik di tengah orang banyak kah, kita sorangan kah. Karena kalau kita benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan baik kita sorangan atau di tengah orang ramai itu tetap sama. Artinya kada berbeda nih. Maka kata beliau wa hadhi awal qadam bi yaduhal abad fi tariqil ma'rifatil khassah fa'lam dzalika wabillahi taufik. Maka inilah kemudian awal kita memulai langkah kita untuk kemudian menggapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala agar alaniyah kita dan batin kita itu sama. Artinya kada ada perbedaan.
Artinya zahir batin itu kemudian sama. Paling kada jisidin sama. Kalau kawa kemudian batin kita lebih baik daripada zahirnya kita. Jangan juga kemudian salah kaprah. Karena ini biasanya yang banyak itu kayak bebinian biasanya. Kalau disuruh pengarangnya memakai jilbab atau menutup aurat, memakai hijab lah. Jadi jar apabila aja hendak berkerudung misalnya nih, karena dulu aja hati dulu jadi kerudungi aja. Nah itu salah. Kenapa salah? Karena yang namanya menutup aurat itu wajib. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Bukan berarti artinya karena apa? Karena rambut apa segalanya itu termasuk aurat. Jadi kalau kemudian ini menyambat karena dulu aja hati dulu jadi kerudungi, hati aja belum siap, itu bukan masalah perkara siap kada siap. Itu kemudian sebuah kewajiban ketika perintah Allah untuk menutup aurat. Bukan berarti kemudian memakai hijab itu harus pakai cadar, kada. Artinya cukup kita menutup aurat pun kemudian itu sudah cukup, karena itu adalah kewajiban bagi seorang perempuan. Jadi nilai pulang karena dulu aja hati dulu aja. Hanya kena jar zahirnya ini salah. Sebab itu perkara yang wajib. Berbeda dengan kita di dalam hal-hal yang kemudian berkaitan dengan penyakit hati. Maka itu pun kemudian jangan juga kita artinya apabila aja hendak sembahyang berjamaah atau hendak ke masjid atau hendak apa segala macam, karena dahulu aja hati aja masih banyak penyakit hati. Ada ria lagi aja, ada sombong ya. Itu jangan kemudian kita menunggu hatinya lurus. Ada terus gawe ibadah karena itu adalah sebuah kewajiban. Yang pasti Al-Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan yang namanya ria itu bisa hilang dengan istiqomah. Ria itu bisa hilang dengan istiqomah. Artinya kalau kita nih istiqomah di dalam sebuah ibadah, artinya sembahyang berjamaah misalnya kita ke masjid atau kemudian apa aja lah, pokoknya yang sudah kita istiqomahkan itu akan menghilangkan yang namanya ria. Awal mungkin ada ria di dalam hati. Awal kita menggawi nih, mungkin hendak dilihat orang, mungkin hendak dipuji orang. Tetapi kalau kemudian sudah kita mulai istiqomah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, artinya sudah menjadi rutinan kita. Jadi itu kemudian kalau sudah menjadi rutinan, kalau menjadi sebuah keistiqomahan di dalam diri kita, justru kalau kita tinggalkan kita akan merasa ada yang kurang. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan kita kalau sudah istiqomah. Makanya yang namanya ibadah itu harus kemudian diistiqomahkan. Bahkan ujar guru-guru kita dipaksa. Di dalam ibadah itu dipaksa terlebih dahulu. Artinya dipaksa untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hawa nafsu. Dipaksa dulu. Artinya kalau sudah dipaksa karena kita bisa menggawe. Karena dipaksa misalnya hendak sembahyang duha misalnya, karena kada bisa, lalu kemudian dipaksa nafsu kita untuk menggawi sembahyang duha. Bisa kita sembahyang duha karena dipaksa, lalu kemudian bisa. Setelah bisa, kena kemudian terbiasa. Artinya sudah bisa sembahyang duha nih, kena terbiasa hari-hari kita sembahyang duha. Kalau sudah terbiasa hari-hari, kemudian baru ada yang namanya ada rasa. Nah ada rasa itu yang namanya istiqomah. Sehingganya bilanya kita ketinggalan lalu ada nang kurang, kayak ada nang kurang nah aja, kayaknya dia belum sembahyang duha lagi ya, karena sudah ada rasa, karena sudah mulai yang timbul yang namanya istiqomah. Maka kalau sudah kita terbiasa dengan sebuah kebaikan, maka itulah yang namanya kemudian istiqomah. Maka ini pun kemudian kelak akan menjadi tabungan kita di akhir hayat kita. Dikatakan oleh para ulama, kebiasaan kita di dalam sebuah ibadah atau di dalam sebuah wiritan. Wiritan itu kalau diartikan dari bahasa Arab, wirdun itu artinya kebiasaan. Artinya mungkin kebiasaan atau rutinan kita lah. Jadi bukan berarti wirid itu bacaan zikir atau wirid, kada. Kalau menurut bahasa Arab, wirid itu adalah satu kebiasaan yang kita lakukan. Ada yang misalnya wirid kita apa? Oh wiridnya berarti sembahyang duha misalnya setiap hari 4 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat paling banyak. Artinya wiridaninya sembahyang duha sekian rakaat. Kemudian sembahyang isyraq 2 rakaat. Kemudian sembahyang ini ada, itu jadi namanya wiridan. Nah, ini yang kita lakukan semasa kita sehat.
Atau selagi kita masih anum atau masih diberi umur lawan Allah Subhanahu wa taala di usia yang muda, kita membiasakan ini dari usia kita sekarang atau dari usia kita yang kemudian masih sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan, maka kelak di akhir hayat kita mungkin kita sudah udur karena faktor usia, misalnya sudah tuhabana nih, uyuh apa segala macam, atau karena kita garing apa segala macam, maka kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita istiqomahkan tadi dari ibadah, baik itu sembahyang duha atau kemudian zikir atau sholawat atau baca Quran, apa aja nih yang sudah menjadi istiqomah kita semasa kita sehat, itu kalau kita garing kemudian kita hendak menggawi tapi kada kawa karena faktor kesehatan kita, maka yang kita gawi, yang menjadi kebiasaan kita, walaupun kada kita gawi tetapi kita, artinya karena kada kawa nih, itu tetap mengalir pahalanya karena faktor udur tadi. Hendak menggawi kita tapi garing misalnya, tapi ada niat di dalam hati kita bujur-bujur hendak menggawi, itu sudah menjadi rutinan kita, maka itu pun kemudian kita tetap mendapatkan nilai pahalanya walaupun kita kada menggawi. Nah, itu tabungan di akhir hayat kita. Jadi dibiasakan lagi kita diberikan kesehatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan untuk memperbanyak ibadah, sehingga yang di bab selanjutnya dikatakan wa alaika bimi imarati awatika biwadhaifil ibadat. Maka hendaklah engkau, kata Imam Al-Haddad, memakmurkan waktu-waktumu dengan memperbanyak ibadah, sehingganya kata beliau hatta la tamura sa'atun min lailin aw naharin ila wa takunu laka fiha wadhifah minal khair tastaghriquha biha fabidzalika tadhharu barakatil awqat wa tahsulu faidatul umur. Sehingganya kata Imam Al-Haddad, kalau kita membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah ataupun kebaikan-kebaikan sehingga tidak berlalu suatu waktu, baik itu malam ataupun siang, kecuali kalau kita menyibukkan diri dengan beberapa kebaikan ataupun ibadah, maka kata beliau, fabidzalika tadhharu barakatil awqat, maka dari situlah akan timbul keberkahan waktu dan kita akan mendapatkan faidah dari umur kita. Nah, bilanya umur kita sudah tua tadi, kita mendapatkan apa yang kita lakukan semasa kita muda atau semasa kita sehat. Atau kemudian tadharu barakatil awqat, atau nampak dari kita, akan nampak kepada kita berkahnya waktu. Contoh yang seperti dilakukan oleh para ulama di zaman dahulu. Seperti misalnya Al-Imam Ali Zainal Abidin yang setiap malam sembahyang 1000 rakaat. Bahagia. Kawal aja setiap malam 1000 rakaat. Kawa kalau terbiasa. Atau misalnya kayak Al-Imam Abdurrahman Segaf yang setiap harinya itu malam 2 kali hatam Quran, siang 2 kali hatam Quran. Artinya sehari malam berarti 4 kali hatam. Bahagia. Kawa juga kah? Kawa. Kenapa kada kawa? Atau kemudian seperti Imam Syafi'i, lebih hebat lagi Imam Syafi'i. Setiap rakaat sidin hatam 1 kali, membaca Quran 1 kali hatam. Berarti kalau 2 rakaat 2 kali hatam. Masya Allah, ya berarti luar biasa. Kenapa kita kada kawa? Contohlah wadah kita, nah itu para aulia. Lalu kayak apa jar kita? Contoh wadah kita. Kita baca Yasin. Kita baca Yasin, nang terbiasa baca Yasin adalah setengah jam baca Yasin. Reda kala 10 menit. Reda 10 menit. Paling 5 menit baca Yasin tuntung. Kalau kita biasa baca Yasin. Suruh pian orang nang kada suah baca Yasin. Suruh baca Yasin 10 menit tuntungin, alhamdulillah sudah. Bisa jadi kemudian lebih dari 10 menit. Karena apa? Karena kada terbiasa. Nah, kita yang terbiasa membaca Yasin, biar kada mengikuti Yasin gin, kawan mempati orang baca Yasin. Kada ibaratnya nang kita biasa baca Yasin 5 menit 10 menit itu sudah tuntung baca Yasin. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa mereka para aulia, mereka para wali-walinya Allah yang setiap malam 1000 rakaat, ada yang 2 kali hatam. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan Al-Quran. Kita yang biasa baca Al-Quran sejuz, mungkin paling lawas sejam. Yang biasa baca Quran, yang biasa baca Quran, hari-hari baca Quran, paling lawas sejam. Bisa jadi setengah jam sudah dapat sejuz kalau orang itu terbiasa baca Quran. Tapi kalau orang kada biasa baca Quran, selembar ginasa asal lawas benar, ya Allah aja kada tuntung-tuntung nih ya, kada sampai-sampai aja ke ain. Karena apa? Karena kada terbiasa dengan Al-Quran. Kita yang sembahyang sunnah tarawih gin mun umpat nang 23
mencari cak ada nang lapan neja lakas neja cak ada. Kenapa? Karena kita kada terbiasa dengan ibadah-ibadah ya yang sunnah, yang wajib aja gin ujar orang tuh belang-belang kambing bahanu sembahyang bahanu kada, apalagi yang namanya sunnah. Kenapa demikian? Karena kita kadang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya ibadah ataupun sifatnya kebaikan. Mereka para aulia itu memakmurkan waktu mereka dengan ibadah, dengan kebaikan, sehingganya mereka mendapatkan keberkahan waktu dan keberkahan dari umur mereka. Sejam mereka duduk bisa melakukan zikir sekian ribu. Sehari mereka duduk bisa 2 kali hatam Quran, bisa 4 kali hatam Quran. Kenapa? Karena mereka membiasakan diri mereka dengan kebaikan, dengan ibadah, sehingga nampak dari mereka keberkahan waktu. Jadi bukan mustahil. Makanya pianlah kalau kita nih bertanya kepada orang yang lawan orang nah hafal Quran. Karena ulun banyak bisi kawan yang hafal Quran. Kadang ulun takut sehari itu berapa kali, berapa juz julun pian ente nih murajaah Quran sehari orang nang hafal Quran. Karena mereka yang hafal Quran itu kada boleh lepas dari murajaah. Sebab yang namanya Al-Quran ini kalau sudah hafal biasanya lebih sulit lagi murajaahnya. Jadi jadinya paling kada sehari itu kada kurang dari 6 juz. Paling sedikit jadinya murajaahnya itu 6 juz paling sedikit. Kadang jinya bisa jadi kemudian anak punya guru ini yang menyambat. Anak bisi guru jinya sehari itu sidin bisa 2 kali hatam. Artinya sehari semalam lah, bukan sehari semalam. Artinya terus-terusan. Kenapa? Artinya karena sudah terbiasa dengan Al-Quran. Kayak kita nih nang biasa baca buku. Kita biasa baca buku kita lah, buku koran apa segala macam. Kalau orang nang hanya belajar pasti membaca lambat. Tapi kalau orang itu kutu buku, kadang buku yang setebal apa aja pian sehari 2 hari itu bisa tuntung. Kenapa? Karena ya terbiasa dengan membaca. Nah seperti itulah mereka para aulia yang terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan hal-hal yang baik, sehingganya mereka membiasakan diri tadi, berkah waktu itu nampak kepada mereka. Kalau mereka para aulia oke, berarti kan guru-guru yang hafid Quran tadi, yang hafal Quran tadi, itu pun mereka mendapatkan keberkahan waktu sehari bisa beberapa kali hatam, karena mereka terbiasa dengan Al-Quran. Nah seperti itulah yang diajarkan oleh Al-Imamul Haddad. Kata beliau, makmurkanlah waktumu dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan, sehingga tidak berlalulah suatu waktu baik malam ataupun siang kecuali kita sibukkan diri dengan kebaikan dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima ta'ata minal adati kal akli wa syarab wa sa'iril ma'ashi awqatan takhussuha. Sehingganya kata beliau, dan hendaklah engkau kemudian membagi waktu tadi kata beliau, sehingganya ada kebiasaan kita, baik itu kemudian dari makan, minum atau apa segala macam, itu diselingi dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Seperti di Hadramaut itu ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Sedini beding sana, 2 bading. Saking inginnya beliau berdua ini menjaga waktu. Jadi kalau kalau di perjalanan misalnya naik unta, jadi yang satu baca kitab, yang satu mendengarkan. Karena bergantian, karena yang satu yang tadi mendengarkan sekarang giliran baca kitab, nah yang membaca tadi kemudian mendengarkan. Bahkan di dalam riwayat dikatakan ketika salah satu di antara mereka yang pergi ke kamar mandi, baik itu qadhail hajah ataupun mandi, jadi yang satu yang di luar itu membaca kitab atau apa aja benyaring, sehingganya yang di dalam tadi tetap mendengar mendapatkan kebaikan. Saking menjaganya waktu tadi tidaklah berlalu jadi kemudian kecuali dengan kebaikan. Bahkan dikatakan pernah suatu hari, ini mungkin jam bahari sidinlah, ada satu orang memberi sidin hadiah jam. Jadi jam itu harus diputar supaya ini jalan, supaya hidup. Karena berbaterai mungkin baterai jam kayak apa Allah alam. Cuma di dalam manaqib sidin dijelaskan sidin itu diberi jam yang harus diputar supaya hidup jalan. Jadi waktu diberi sidin diberikan kepada sidin hadiah tadi, jadi sidin ini apa? Ini jam. Jadi jar sidin kemudian kayak apa jar sidin memakainya. Jadi jar orang yang beri hadiah ini sudah ulun putar wib ya. Tapi karena bilanya inya mati, ya artinya kada berjalan nih, maka pian dia harus memutar ini,
harus diputar dulu jar kemudian hanyarinya berjalan. Jadi Jasidin ambil ente aja. Soalnya Jasidin anak kedada waktu gasan memutar jam tadi. Waktu anak Jasidin mahal sehingganya ini Jasidin menghabiskan waktu anak Jasidin. Ini ambil ente aja. Sehingga dikatakan di rumah Sidin itu, rumah Sidin itu masih ada sampai sekarang, peninggalan Sidin masih ada. Kayak gelas Sidin masih ada, gelas, jubah apa segala itu masih disimpan, artinya gasan kita nah hendak tabarukan lah istilahnya. Itu rumah Sidin ada kalau nggak salah kalau ada 3 tingkat 4 tingkat itu dari tanah liat. Jadi ada salah satu orang wali Allah yang pernah mengatakan, aku lihat jar rumahnya Abdullah bin Husain bin Tahir itu semuanya dipenuhi dengan cahaya. Ketika ditanyakan kepada beliau, ternyata tidaklah kata beliau ada satu jengkal di rumahku kecuali semuanya itu sudah pernah hatam Quran. Dan Sidin sudah melakukan ibadah di setiap jengkal di rumah Sidin. Artinya rumah Sidin tadi dipakai kesan ibadah. Karena hari ini di sini Sidin sembahyang, hatam Quran, karena pindah lagi ke sini. Artinya setiap lantai itu sudah sudah dipakai Sidin untuk beribadah dan menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan Sidin pernah mengatakan, ujar Sidin, mahamamtu makruhan qat. Tidak pernah terlintas sedikit pun di Sidin di pikiranku untuk melakukan hal-hal yang makruh. Terlintas aja kada pernah, apalagi menggawe. Nah ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mungkin beberapa ratus tahun yang lalu, artinya masih dekat lah zaman yang kita, itu masih ada sampai sekarang. Peninggalan Sidin masih ada, itu di Hadramaut, di sana kita hendak mengambil tabarukan itu pun bisa. Ini nampak kepada beliau keberkahan waktu yang luar biasa karena beliau menjaga waktu Sidin dengan kebaikan dan ibadah, dan itulah yang dinasihatkan oleh Imam Haddad kepada orang-orang setelahnya yang kemudian diamalkan oleh Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudara beliau Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Makanya kemudian bagaimana kita diperintahkan oleh Imam Haddad untuk menjaga hati kita, menjaga batin kita agar kemudian hati kita bersih dari segala penyakit hati, dan bagaimana kita menjaga hati kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingganya itu bermanfaat bagi kita agar kita mendapatkan keberkahan waktu dan keberkahan umur. Kemudian wa'lam annahu la yastaqimu mal ihmali hal. Ada yang tahu sebelum ditutup? Kalau di dalam tuh 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, paling banyak 12, paling kebanyakan digawe orang 8, tapi paling banyak jumlahnya itu 12 rakaat. Jadi 8 itu sebenarnya cukup. Tapi kalau masalah yang caranya itu 2 rakaat salam. Kedada yang 4 rakaat salam. Kedada bang lagi lo mendengar. Rata-rata 2 rakaat salam, sembahyang duha. Sudah. Dari membersihkan hati itu ujar Imamul Haddad, kalau kita Jasidin hendak tahu aja dulu Jasidin, hati kita itu penuh penyakit hati atau kada, itu dengan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran Jasidin nikmat, kemudian asyik, kita baca Quran nikmat segala macam, berarti hati kita bersih dari penyakit hati. Tapi kalau kita baca Quran dapat sedikit sudah mulai, artinya kadang lah munyak, artinya mungkin ada rasa kayak tenah, asa mungkin ya Allah lawasnya aja,
Atau kemudian jangan harap, jangan ibaratnya sejus selembar aja gini, asal awas pun aja mengambil selembar ini aja, berarti penyakit di dalam hati ada penyakit hati. Sebab kata disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah obat dari penyakit hati. Makanya jari muhada kalau hendak tahu penyakit hati itu dari kita baca Al-Quran. Kalau kita merasa asyik berarti kadada penyakit hati. Tapi kalau sudah mulai bosan apa segala macam berarti penuh dengan penyakit hati. Naudzubillah waliyadzubillah. Makanya bahkan di ulama salaf mengatakan akbarul futuh itu fi qiraatil Quran. Allah akan membuka mata hati kita paling besar jarak para ulama salaf itu dengan membaca Al-Quran. Terbukanya mata hati kita, artinya hati kita nih merasa lapang apa segala macam, itu dengan membaca Al-Quran. Makanya ulama-ulama salaf mengajarkan dan menganjurkan kalau bisa kita diisi wiritan atau kebiasaan sembahyang sunnah itu sambil baca Al-Quran. Jadi sembahyang duha misalnya, atau sembahyang isyraq, atau sembahyang apalah, itu sambil membaca Al-Quran. Dan itu yang dikerjakan oleh ulama-ulama salaf. Jadi kayak apa caranya? Kalau Habib Umar itu sidin ada kayak apa ya lah, jadi ada kayak tihang itu nah, bulat halus tapi kada ganal pangbulatnya mungkin seini, tingginya mungkin seini kalau kita berdiri. Jadi kena Quran itu sidin misalnya sembayang Quran itu diandak, tihang itu diandak di sini, karena Quran itu berandak di atas ini tadi, berandak di parak awak sini tadi. Karena kan Allahu Akbar di sini sembahyang. Sambil kan di sini mengambil Al-Quran. Kan satu kita mengambilkan di sini, kita mengambil ke sini, satu gerakan, dua gerakan. Kan yang membatalkan salat itu kan 3 gerakan berturut-turut. Ini kan hanya 2 gerakan. Jadi diam. Biasa kan ada pembatas Quran. Jadi kan kita tinggal dibuka nih, sampai mana sudah bacanya, dibuka. Nah, ini buka, satu gerakan. Membaca kan, kita membaca. Dapat sehalaman, ini kita gerakan ke ini pun satu gerakan. Berarti kadang membatalkan sembahyang. Berarti boleh. Nah itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Kalau misalnya kalau itu ada wadahnya. Kalau kada itu bisa diandak di sini. Ini bukan berarti kita kada hormat, kada. Masalahnya kalau ganal kemana lagi kita mendak? Kalau kada di sini. Jadi di sini itu pun kemudian diperbolehkan. Jadi sambil kayak ini. Karena diambil kayak ini satu gerakan. Atau kalau hendak nyaman tapi munnya sudah faktor usia ngalih bang, ada Quran halus. Biasanya kan kalau kita baju kan banyak lah baju sini. Nah itu kan nyaman, tinggal diandak di sini. Kalau Quran halus, kalau Quran ganal ya satu-satunya cara ya kayak ini tadi. Nah ini kemudian di sini. Kalau hafal Quran lebih bagus lagi. Tapi kalau kemudian para ulama tetap menganjurkan untuk sambil melihat kepada Al-Quran, karena melihat Quran pun itu sudah bernilai pahala. Kita melihat Quran aja sudah bernilai pahala. Makanya ulama-ulama Hadramaut itu mereka walaupun hafal Quran tetap membaca Al-Quran pakai Al-Quran. Artinya walaupun mereka sudah hafal nih tetap membaca pakai, kecuali biasanya ada habis maghrib itu kebiasaan di Hadramaut itu habis maghrib itu baca Quran. Jadi habis maghrib itu mereka yang hafal Quran itu ada ngarannya halagah hufat, halagah yang khusus hafal Al-Quran. Nah habis maghrib itu biasanya orang-orang khusus hafal Quran itu biasanya di situ ngajinya khusus. Yang kada hafal Quran di sekitarnya tapi pakai Al-Quran. Jadi tetap kemudian menyibukkan diri dengan Al-Quran tadi. Jadi makanya di acaranya diantara memperbanyak baca Al-Quran bisa. Itu cara kita mengetahui penyakit hati ataupun kemudian membersihkan dari penyakit hati itu bisa. Makanya akbar al-futuh, terbukanya mata hati dengan besar itu dari membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran itu bisa membersihkan hati dan membuka mata hati kita dengan membaca Al-Quran. Apalagi di dalam sembahyang itu lebih bagus lagi. Bisa juga kemudian dengan dzikir bisa, dengan salawat pun kemudian bisa. Tetapi yang paling besar itu dengan membaca Al-Quran. Ada lagi yang ditawarkan? Enggak. Ada lagi. Ini anak bebas.
bagus. Maksudnya bilanya zahirnya bagus, apakah otomatis apabila batinnya bagus, apakah zahirnya otomatis bagus? Sebenarnya kalau batinnya bagus, mau kada mau, kalau kata Imamul Haddad tadi, kalau sudah batinnya bagus, zahirnya mau kada mau pasti bagus. Artinya yang nampak itu pasti bagus juga. Walaupun terkadang zahir ini perlu sedikit pun ada juga yang perlu kemudian mungkin sambil diperbaiki, mungkin ada juga. Tetapi kalau sudah batinnya bagus, mungkin kada sengalih yang batinnya kada bagus. Tetapi bilanya batinnya bagus, otomatis mau kada mau yang kita gawe secara zahir pun itu pasti akan bagus. Karena kada ada orang yang kemudian kecuali sebaliknya banyak yang batinnya kada bagus tetapi zahirnya bagus, itu banyak, tetapi kebanyakan kada bertahan lawas karena inya menutupi apa yang ada di dalam batin. Lihat orang yang menutupi pasti akhirnya pasti ketahuan baja ketahuan namanya aslinya. Banyak loh nang kayak itu tak, karena inya menutupi selama ini yang di dalamnya. Tapi kalau orang itu apa adanya, biar nang kayak apa aja nih, ada apa adanya, kayak itu bang sudah orangnya, apalagi orangnya baik, berarti kayak itu bang sudah. Tapi kalau inya menutupi batinnya, pasti kemudian lambat laun pasti akan ketahuan. Nah aja keluar aslinya aja, nah, ada tuh ketahuan ambalangnya. Ada kita kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan beriman dan mematikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik, menjauhkan kita dari perkara-perkara yang buruk. Allah jauhkan kita dari segala penyakit hati, dan Allah bersihkan hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa-apa yang sudah kita niatkan dan yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama beliau, bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la matruda bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.